kejadian dan juga fakta di lapangan, saya melihat di situ juga ada kelalaian manusia. Kalau memang ada kelalaian manusia di situ ya harus ada yang bertanggung jawab di situ. Karena apa? Karena ini juga bukan bencana alam ataupun musibah misalnya gempa atau itu. Harapan saya kepada APH, aparat penegak hukum, adalah untuk proses bukan hanya secara evakuasi saja, tetapi untuk penyelidikan itu harus ada gitu. Jangan sampai setelah evakuasi ini harus sampai selesai di sini. Jadi memang harus ada pihak-pihak yang bertanggung jawab kalau itu memang ada kelalaian manusia. Kami berharap untuk proses secepatnya, kalau memang ada seperti yang saya sampaikan tadi, kalau memang ada pelanggaran manusia atau memang ada human error di situ, ya harus diproses secara transparan gitu. Juga kalau memang mau menghadirkan untuk wali murid, saya nggak apa-apa, siap. Betul, pemirsa, tadi disampaikan oleh wali santri, harus dicari pihak yang benar-benar bertanggung jawab. Selain itu, ini juga jadi alarm kencang bahwa jangan sampai kejadian ini juga berpotensi terjadi di institusi pendidikan seperti pondok pesantren yang nantinya berpotensi anak-anak jadi korbannya. Jumlahnya mencengangkan, pemirsa. Dari 42.000 pesantren di Indonesia, hanya segelintir yang punya izin bangunan. Dan Ponpes Al-Khozini di Sidoarjo, Jawa Timur ini menjadi contoh nyata bangunan yang berdiri tanpa PBG atau izin, sederhananya pemirsa, bahkan tanpa pengawasan teknis dari dinas terkait. Tragisnya kelalaian administratif ini kini menelan korban jiwa. Jangan sampai bangunan tanpa izin nantinya menjadi bom waktu, pemirsa, di kemudian hari. Kita lihat, pemirsa, dari refleksi kejadian ini, akhirnya Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo itu mengeluarkan data yang disampaikannya, yakni dari pondok pesantren yang tercatat ada 42.391 yang tersebar di seluruh Indonesia. Ternyata dari jumlah ini yang punya izin atau persetujuan bangunan gedung atau disebut PBG itu hanya 51. Jauh ya pemirsa ya gapnya, dari 42.000 sampai ke 51 begitu. Jadi artinya di sini masih banyak sekali pemirsa bangunan pondok pesantren yang tidak memiliki izin. Dan pondok pesantren Al-Khozini di Sidoarjo yang bangunannya ambruk ini salah satu yang tidak mengantongi persetujuan bangunan gedung atau PBG alias IMB versi terbaru. Dan bangunan 3 lantai tersebut memang didirikan secara swadaya dan tanpa pengawasan ahli konstruksi. Dan pemerintah daerah juga sebelumnya tidak menerima laporan pembangunan atau izin mendirikan bangunan. Berarti artinya selain di Al-Khozini ada juga ponpes-ponpes serupa yang tidak punya izin dan mungkin berpotensi untuk kemudian ada penyalahgunaan, ada kelalaian di sana juga. Kita lihat lagi, pemirsa, apa resikonya sebenarnya kalau gedung pondok pesantren spesifiknya ini tidak punya PBG atau tidak punya izin. Ada beberapa yang sudah saya rangkum. Di antaranya, mulai dari resiko rawan gagal struktur dan ambruk seperti pondok pesantren Al-Khozini itu. Kemudian, umumnya tidak ada audit kelayakan bangunan biasanya kalau misalnya tidak ada pengurusan PBG-nya tadi. Dan ada resiko hukumnya. Ternyata ada dan itu sudah diatur. Jadi di sana pengelola itu dapat dikenai sanksi administratif dan pidana yang itu sudah diatur di UU nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Jadi kita bisa melihat banyak pesantren ini yang berdiri di lahan wakaf dengan dana terbatas misalnya. Dan fokusnya itu pada fungsi bukan kelayakannya, pemirsa. Jadi resikonya memang terbesarnya bukan hanya soal administrasinya saja atau yang pencatatannya saja, tapi keselamatan. Banyak bangunan pesantren yang dibangun seadanya tanpa hitungan struktur, tanpa izin, bahkan tanpa pengawasan. Hasilnya itu, pemirsa, ribuan santri tinggal di bangunan yang sejatinya adalah ini menjadi bom waktu. Kita nggak pengen, pemirsa, kejadian di Al-Khozini juga terulang di tempat lainnya. Kita lihat implementasinya seperti apa dalam slide berikutnya terkait dengan sebenarnya aturan yang sudah diatur atau sudah ada. Jadi memang ini ada di Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 dan ada juga di PP nomor 16 tahun 2021. Saya highlight. Setidaknya ada kutipan bahwa setiap bangunan ini wajib memiliki PBG atau persetujuan bangunan gedung atau pengganti IMB. Udah jelas ya, pemirsa, di sini kita bisa sama-sama baca ada wajib, kata wajib di situ. Dan kemudian izin ini bisa diperoleh melalui Pemda setempat dengan rekomendasi dari Kementerian Agama kalau untuk pondok pesantren, dan kewajiban ini juga mencakup sertifikat layak fungsi atau SLF sebelum gedung ini nantinya bisa digunakan. Tapi yang jadi evaluasi, pemirsa, implementasinya masih lemah
Kurangnya sosialisasi juga, biaya pengurusan juga tinggi, koordinasi antar instansi juga minim. Jadi akhirnya banyak yang nggak punya izin karena tersandung oleh tantangan-tantangan tadi yang saya sebutkan. Dan secara hukum, setiap bangunan ini wajib memiliki PBG. Tapi di lapangan banyak pengelola pesantren bahkan tidak tahu bagaimana prosedur tadi, pemirsa, yang sudah saya jelaskan. Kurang sosialisasi dan birokrasi yang rumit ini membuat aturan ini akhirnya sulit sekali, pemirsa, untuk dijalankan. Tapi kini, pemirsa, pemerintah juga akhirnya mengambil tindakan karena melihat apa yang sudah terjadi, begitu pemirsa. Jadi Kementerian PUPR bersama dengan Kementerian Agama ini saat ini kabarnya tengah menyusun revisi aturan agar IMB atau PBG versi terbarunya menjadi syarat wajib pendirian pondok pesantren yang baru. Kemudian nanti pemerintah daerah juga akan diminta nih pemirsa untuk memetakan pesantren yang masih existing, yang tidak memiliki izin atau tanpa izin untuk kemudian diverifikasi ulang. Lalu ada juga rencana untuk bantuan teknis dan dana hibah seperti nanti peruntukannya untuk perbaikan konstruksi untuk pesantren-pesantren kecil. Dan yang menjadi fokus utama dari yang dilakukan di atas ini adalah tentunya adalah untuk keselamatan santri dan bagaimana bisa mewujudkan standarisasi bangunan pendidikan keagamaan. Jadi bisa dikatakan pemerintah bergerak dalam kurun waktu dekat. PBG ini akan jadi syarat wajib sekali lagi pemirsa untuk pendirian pondok pesantren baru. Tak sekedar izin, tapi juga ini upaya untuk memastikan setiap bangunan yang menaungi pendidikan agama benar-benar aman bagi para santri, pemirsa. Lalu apalagi upaya paling spesifik terdekat, paling urgent yang kemudian bisa dilakukan? Kita lihat ini yang disampaikan juga oleh Menko Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Jadi ada call center, pemirsa, yang disediakan atau bisa diakses, yaitu di 158, di mana Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa call center ini bisa disiapkan nantinya agar semua pihak itu bisa melaporkan, agar bisa kemudian mengevaluasi dengan cepat bila menemukan ada masalah infrastruktur di pesantren. Dan harapannya nantinya aduan-aduan ini bisa menjadi pendataan, bisa lebih akurat dan penanganannya bisa dilakukan lebih cepat, pemirsa. Ya, sekali lagi keberadaan call center ini bertujuan agar nanti proses audit yang dilakukan oleh Satgas Penataan Pembangunan Pesantren ini bisa berjalan cepat dan akurat. Dan Muhaimin Iskandar pun berharap masyarakat bisa bijak nantinya dalam menggunakan layanan pusat panggilan tersebut untuk melaporkan kondisi infrastruktur pesantren. Dan adapun waktu layanan call center ini memang tidak bisa 24 jam, pemirsa. Jadi mengikuti jam pelayanan publik Kementerian PU, yaitu sekitar pukul 8.30 sampai dengan pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan untuk menghubungi call center 158 ini, kalau misalnya Anda sebagai masyarakat melihat ada sesuatu yang harus dibenahi dari pondok pesantren, maka Anda juga bisa menggunakan operator seluler yang kemudian bisa menambahkan kode area. Misalnya kalau Anda di Jakarta ditambahkan 021 sebelum 158 ini. Tapi kemudian pemirsa, ini adalah upaya-upaya memang yang saat ini menjadi upaya yang dilakukan baik itu jangka pendek dan jangka panjang. Tapi secara garis besar, gambaran besarnya adalah jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali karena bangunan tanpa izin ini bukan hanya sekedar kelalaian administrasi, pemirsa, tapi di situ ada kelalaian prosedur yang nantinya juga berpotensi ini menghilangkan nyawa anak-anak yang ada di pesantren. Semoga ini kejadian ini benar-benar bisa menjadi wake up call dan tidak terjadi di kemudian hari. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.